Jadi yang tadi Anda lihat di video tadi sudah ada bersama saya siang ini, ada Niputu Trisnanda dan juga Revi Desantra menemani saya siang ini. Kita akan ngobrol-ngobrol. Ini belum libur ya? Nggak apa-apa curhat satu aja. hari ya, udah dapet satu hari. Oh lumayan ya, satu hari. Tapi ini kalau abis liputan mudik dan balik, ada indikator supaya orang kantor nih tahu dia abis liputan mudik. Tanning berjamaah ya? Iya betul banget. Sebenarnya kalau ini maskernya dibuka juga ada bekas maskernya kok Kak. Belang? Belang. Sunblock udah nggak bisa nahan matahari? Nggak bisa nahan. Oke, luar biasa. Ini emang karena kelihatan banget tanning. Oke, aku ngobrol dulu sama Revi dan Putu. Sama-sama baru pertama kali liputan mudik. Iya, kalau Putu baru pertama kali walaupun udah cukup lama di Kompas. Tapi baru dapat kesempatan yang sekarang karena memang sebelumnya di weekly pegang program-program. Jadi baru kali ini terjun langsung buat ngasih informasi soal mudik. Baru pertama kali. Revi juga? Aku juga baru pertama kali. Oke. Revi rasanya gimana? Atau apa? Suka dukanya pertama kali langsung terjun 2 minggu ya berarti nggak pulang-pulang kan? Rasanya gimana nih Revi? Pastinya udah pasti pertama itu deg-degan ya Kak ya. Karena ini kan tahun pertama aku di Kompas TV juga. Dan kebetulan dikasih kepercayaan buat membawakan liputan arus mudik dan balik ini. Awal-awal tuh deg-degan banget, ini gimana sih, apa yang harus dipersiapkan gitu kan, riset-risetnya, terus juga pasti kontak-kontak siapa aja sih yang harus kita pegang supaya nanti bisa meliput, terutama kan aku juga kurang familiar dengan jalur-jalur yang kita liput tuh. Revi di mana waktu kemarin? Di selatan itu kita meliput pertama dari jalan tol Cileunyi, terus kita geser ke jalur arteri di Gentong, Limbangan, terus baru ke Tasikmalaya. Kebetulan itu semua tuh aku nggak familiar tuh Kak. Akhirnya aku kayak nanya-nanya, kebetulan juga dibantu dengan biro-biro di sana. Sampai akhirnya sih untungnya lancar semua dan ini aku bilang jadi pengalaman banget sih buat aku untuk bisa meliput 2 minggu nonstop setiap hari live. Terus juga meliput jutaan orang kan mudik pertama kali setelah 2 tahun nih. Merupakan pengalaman yang sangat berarti sih. 2 minggu ini nggak ada nih momen-momen, aduh capek banget nyerah bos, pulang aja deh, nggak ada nih. Itu udah pasti ada sih, udah pasti ada. Cuman ya gimana ya, namanya juga kerjaan kan, pengen pulang tuh pasti ada, rasa kangen dengan keluarga ya. Tapi ya harus kita tahan sih, harus tetap profesional gitu kan, harus tetap memberikan informasi kepada masyarakat. Jadi rasa capek tuh sebenarnya lebih ke hari-hari terakhir tuh. Malah mendekati pulang ya? Iya mendekati pulang tuh kayak udah ini berapa hari lagi ya, berapa hari lagi gitu kan. Kalau pertama-tama tuh masih semangat gitu sih. Makin lemah di akhir-akhir. Oke, Putu? Kalau aku sebenarnya yang nomor 1 tuh kebetulan banget dapet tim yang mau banget diajak koordinasi sih. Itu jadi pelipur lara banget ketika di sana karena yang namanya kemarin liputan mudik setelah 2 tahun terus jagain jalanan yang kadang macet, kadang tiba-tiba landai, terus macet lagi segala macam gitu-gitu dan itu dapet tim yang emang bener-bener compact gitu, terus juga saling bantu, bukan cuman tim yang dari Jakarta aja tapi teman-teman biro, teman-teman dari kontributor gitu kan ikut ngebantu mantau kalau ada pergerakan di arteri atau di tol, kita sharing informasi itu bantu banget dan sebenarnya ya yang menarik itu di saat kita liputan, jagain orang lain, tujuannya mau ngasih informasi untuk masyarakat, ternyata orang tua sendiri mudik juga ada di jalanan. Itu gitu, ya Kak. kemarin videonya. Ini kalau Anda bisa lihat, saudara Nain ini. Luar biasa, ibunya kayaknya ini ya. Iya, sangat ceria ya. Jadi kelihatan gitu modal latihan ngomongnya dari mana. Itu buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Betul. Oke, nah ini Putu boleh cerita waktu ini janjian atau gimana sebenarnya? Enggak, sebenarnya nggak janjian. Tapi memang sudah mereka memang biasanya setiap tahun itu mudik karena orang tua dari mama itu Muslim. Terus di Solo tinggal sendiri. Jadi biasanya kalau Lebaran tuh dijadiin momen untuk ketemu lah sama nenek yang ada di Solo gitu. Tapi karena rumahnya di Bandung, jadi biasanya jalurnya tuh selatan, justru jalurnya Revi harusnya yang dilewatin gitu. Karena lebih dekat lewat sana. Terus biasanya mereka juga mampir-mampir lebih suka lewat arteri daripada lewat tol. Nah ternyata mungkin karena sering lihat anaknya nongol di TV kali ya panas-panasan, jadi iseng mereka lewat utara gitu. Jadi pas itu juga lagi standby nungguin live sebenarnya mau ada live, tiba-tiba ditelepon gitu kan, kayak ada apa nih ibu-ibu ini menelpon gitu. Ternyata itu udah kelewat juga mobilnya, dia agak mundur dikit dulu. Luar biasa, gitu. Atret loh di tol.
mundur dikit, makanya emang Pak Wayan dan keluarga ini emang agak ajaib ya. Saya aja shock waktu ditanya persiapan bawa apa, bawa kulkas. Nah itu saya shock yang nanyanya gitu. Karena sebenarnya nggak nyangka juga bahwa jawabannya akan seperti itu. Iya, karena biasanya ya emang kalau untuk mama tuh emang pokoknya saksi repot deh ya, semuanya disiapin dan serba grande gitu. Tapi nggak nyangka, mungkin awalnya kirain bawa cool box gitu, ternyata bawa kulkas portable itu lumayan mengejutkan sih. Persiapan yang sangat luar biasa. Tapi nggak hanya itu tadi, Putu yang juga viral kemarin sempat tiktokan ya sama Pak Menteri. Nah itu ceritanya gimana? Kalau itu ceritanya jadi sebenarnya kan dari awal kita kan 14 hari ya dari Ini ya mudik, videonya ya? Ya dari mudik balik sebenarnya itu formasi lengkap. Jadi yang duduk itu adalah narasumber yang saya teror dari pagi sampai malam. Jadi kalau ada macet dikit soal kebijakan saya telepon langsung Pak Menteri Budi Karya Sumadi gitu. Terus kalau ada lagi soal data-data jasa marga juga langsung ditelepon. Jadi sebenarnya yang duduk-duduk di belakang itu adalah orang-orang yang sering saya teror dari pagi sampai malam gitu. Dan kebetulan ada kesempatan untuk ketemu dan waktunya juga lumayan lenggang gitu ya. Jadi iseng aja gitu cobain, Pak Budi boleh nggak sih kita tiktokan setelah ini kan udah hari-hari udah mau selesai lah, udah harus balik gitu kan, udah tinggal sebentar lagi pulang gitu biar ada kenang-kenangan. Ternyata Pak Budi bilang, oh yaudah ayo katanya gitu. Terus ini sekali take atau ada latihan dulu? Sekali take karena setelah ini Pak Budi langsung lanjut lagi buat ke Bandara Soekarno-Hatta. Jadi one take gitu. Fase ya, kayak Pak Budi suka tiktokan juga mungkin. Terpendam, bakat terpendam. Makanya, Revi, aku ke Revi lagi. Itu kan kemarin sempat yang kita macet banget di hari-hari tertentu. Waktu kemarin arus mudik dan arus balik, ngitung nggak? Sehari bisa berapa kali live dan berapa kali liputan pindah-pindah tempat di arus balik dan mudik kemarin? Terutama waktu mendekati puncak ya kayak, waktu mendekati puncak arus mudik itu sebenarnya nggak kehitung sih kita live berapa kali, karena live di program dari pagi sampai malam, terus ada lagi ditambah breaking news kan, yang kita dimana kita harus standby terus buat live. Pernah buat aku yang paling bikin nguras tenaga dan capek tuh waktu disuruh sampai jam 1 pagi breaking news. Wow, dari jam berapa itu masuk itu mulai dari liputan? jam 8. Pagi? Enggak, 8 malam kalau breaking news ya. Cuman live-nya udah dari pagi. Terus semua program minta live sampai akhirnya jam 8 malam masuk breaking news. Disuruh standby itu kan posisinya di tol Cileunyi itu. Karena kan kalau kita kan standby timnya sebenarnya di bawah ya. Ada tempat duduk dan sebagainya macam, juga mobil AC juga di sana. Tapi kita harus standby di atas. Sementara tuh kita disuruh standby dari jam 10 sampai jam 1 pagi gitu kan. Jadi mau nggak mau kita daripada nanti lari-lari apa gimana, jadi kita minggir di jalan tol. Kita duduk-duduk jalan tol. Ya pokoknya standby aja sampai ditelepon buat breaking news. Itu sih menurut aku yang paling bikin menguras tenaga lah. Tapi ya seru juga sih. Tapi ada momen nggak sih kadang, aduh ngomong apa lagi ya, ini kayaknya udah diomongin deh ini. Itu dia, kadang susahnya di situ ya. Cuman apalagi kalau misalnya kayak breaking news kan kita harus bisa mengelaborasi ya gitu ya, apa saja yang terjadi, pandangan mata. Jadi kalau aku sih lebih kepada ya apa yang sedang terjadi di lapangan, terus juga dicampur dengan data yang memang terjadi seharian gitu, apa aja yang data yang aku bisa dapetin sih, lebih ke itu sih Kak. Oke, terima kasih Revi, Putu, tapi kita masih lanjut ya ceritanya.